Di tengah gencatan senjata dan perundingan yang dilakukan Iran dan Amerika Serikat, Israel tetap tidak menghentikan serangan ke kelompok Hizbullah di Lebanon. Apakah ini akan merusak proses perundingan untuk gencatan senjata? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hik. Selamat pagi, Mas Brin. Ya, Prof. Hik, hari ini di Islamabad, Pakistan, Amerika Serikat dan juga Iran bertemu gitu ya. Tapi di sisi lain Israel dan juga Hizbullah ini terus saling serang sampai hari ini. Bisakah kita optimis dengan perundingan hari ini akan menghasilkan kesepakatan? Ya, ini yang terus terang kalau dari sisi saya agak sedikit pesimis justru ya, karena saya melihat bahwa ada kepentingan Israel untuk perang ini tidak selesai. Bagi Israel, perang akan selesai apabila telah terjadi perubahan rezim di Iran dari sistem mullah menjadi sistem monarki, di mana mereka tentu berharap Reza Pahlavi yang akan menjadi pemimpin di sana, karena sudah menjanjikan hubungan akan lebih baik dengan Amerika Serikat dan Israel, lalu kemudian juga penghentian pembangunan senjata nuklir dan pengayaan uranium. Dan yang terakhir adalah tidak akan mendanai lagi kelompok-kelompok yang dianggap oleh Israel sebagai teroris, yaitu Hamas, Hezbollah, dan kemudian juga Houthi. Nah, oleh karena itu saya sedikit pesimis. Karena apa? Setiap kali Amerika Serikat mau menyelesaikan perang ini, Israel itu justru melancarkan, kalau tidak serangan ke Iran, atau yang sekarang ini kita lihat serangan ke Lebanon. Jadi Israel ini seolah-olah ingin mensabotase, karena ini tidak sesuai dengan keinginannya atau kepentingannya. Nah, ini yang membuat terus terang saya pesimis, karena dari pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa perundingan ini sebenarnya tidak mencakup serangan Israel ke Lebanon. Sementara kalau dari sisi Iran dan Pakistan sebagai mediator mengatakan ini termasuk. Ya, karena pada waktu Hezbollah menyerang Israel itu dalam konteks dia membantu Iran untuk melakukan serangan ke Israel. Jadi seperti itu. Namun demikian, yang saya dengar di media Amerika Serikat bahwa Presiden Trump mengatakan kepada Netanyahu untuk mengurangi intensitas serangan. Dan kita tahu bahwa minggu depan hari Senin mungkin akan ada pembicaraan antara pihak Israel dengan pihak Lebanon, ya, dalam hal ini mewakili Hezbollah. Seperti itu. Oke, Amerika Serikat sudah dalam tanda petik berhasil membujuk Israel untuk mau bernegosiasi, walaupun sampai sekarang serangan masih terus dilancarkan kedua belah pihak, baik Israel maupun Lebanon. Tapi Prof, kalau kita bicara soal Israel yang selalu bikin onar nih, kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, selain yang waktu kemarin ketika gencatan senjata dan juga saat ini saat perundingan mereka masih saling serang dengan Lebanon. Kita relevan nggak kita bicara soal sanksi mungkin yang diberikan kepada Israel? Apakah kita sekarang bicara soal sanksi dan siapa yang kemudian bisa memberikan sanksi kepada Israel, ataupun kita fokus saja kepada negosiasi antara Amerika Serikat, Iran maupun Israel Lebanon? Ya, yang sekarang ini yang paling efektif bisa memberikan sanksi adalah Iran. Karena Iran mengatakan pada Amerika Serikat kalau misalnya Israel masih terus menyerang Lebanon, maka dia akan menutup Selat Hormuz. Atau dalam bahasa Iran adalah dia akan memberi akses kepada hanya kapal-kapal tertentu dari negara tertentu. Tentu dia tidak akan memberi akses kepada Amerika Serikat maupun Israel. Karena bagi dunia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau misalnya masalah ini pun dibawa ke PBB, masuk ke Dewan Keamanan PBB, saya yakin Amerika Serikat akan melakukan veto apapun resolusi Dewan Keamanan yang akan dibuat. Termasuk salah satunya resolusi Dewan Keamanan untuk dibuat pasukan multinasional untuk menyerang Israel misalnya. Itu pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Jadi sanksi-sanksi seperti itu tidak akan efektif. Yang paling efektif sekali lagi adalah bagaimana Iran bersikap terhadap serangan Israel ke Lebanon, seperti itu. Sanksi dari internasional tidak cukup, ya sanksinya dari pihak yang ada di dalamnya gitu ya, dengan tadi
leverage luar biasa yang dimiliki Iran di Selat Hormuz. Tapi kita mungkin sekarang bicara soal perundingan hari ini, Prof, yang antara Amerika Serikat dan juga Iran gitu ya. Ini delegasi sudah dikirimkan Wakil Presiden AS, JD Vance. Kemudian kalau delegasi Iran ini ada Ketua Parlemen dan juga Menlu Abbas Araghchi gitu ya. Kalau kita lihat dari orang-orang yang menjadi delegasi antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini ada bisa Anda baca tidak, Prof? Kenapa yang dikirimkan mereka? Ya, yang pasti kalau dari sisi Amerika Serikat ini suatu kemajuan ya, karena selama ini Presiden Trump mempercayakan kepada Special Envoy yang adalah temannya sendiri, yaitu Steve Witkoff tanpa portfolio di pemerintahan, dan menantunya Jared Kushner yang juga tidak ada portfolionya di pemerintahan Amerika Serikat. Mereka berdua dianggap sebagai Special Envoy gitu ya. Dan kekhawatiran saya adalah dua orang ini sangat dekat dengan Israel. Jadi apapun keputusan negosiasi itu diwarnai oleh kepentingan Israel juga. Nah, kalau JD Vance ini adalah wakil presiden, jadi menurut saya Trump sudah lebih reasonable untuk mengirim negosiatornya adalah seorang wakil presiden. Sementara kalau dari Iran kita tahu adalah ketua parlemennya dan menteri luar negerinya. Jadi ini pun kelihatan bahwa dengan hadirnya beliau-beliau dengan jabatan-jabatan yang beliau-beliau pegang itu menunjukkan bahwa ada keinginan yang sangat kuat bahwa perdamaian ini bisa menyelamatkan ya dunia dari prahara yang lebih berat gitu ya. Nah, yang perlu juga kita garis bawahi adalah Iran. Iran mengatakan kita punya itikat baik untuk melakukan perdamaian, tapi kita tidak punya kepercayaan, trust, ya karena selama perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat yang sebelum sekarang ini, misalnya terakhir tuh yang terkait dengan senjata nuklir, itu kan perundingan sudah hampir final, tiba-tiba mendapat serangan. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Iran dan Presiden Trump sebenarnya sudah menyampaikan ancaman ini. Kalau kita lihat dari media-media di Amerika Serikat mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa perundingan ini harus deal, kalau tidak saya akan serang. Karena beliau mengatakan bahwa waktu jeda yang katakanlah 2 minggu ini sebenarnya ingin juga untuk menggemukkan kemampuan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Karena nanti akan ada kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang baru yang akan mungkin datang ke Timur Tengah menggantikan yang sudah menipis amunisinya, mungkin juga rudal-rudal akan baru lagi dan dia sudah menjanjikan itu. Nah, namun dari sisi Iran juga mereka mengatakan bahwa ya kita belum mengeluarkan rudal-rudal modern ya yang juga menjadi ancaman seperti itu. Oke, selain tadi persiapan amit-amit gitu ya akan terjadi yang lebih besar, mereka mempersiapkan kekuatan masing-masing selama gencatan senjata. Tapi ada juga yang bilang bahwa kesepakatan ataupun perundingan ini juga bisa menjadi exit strategi yang mulus gitu ya, karena masing-masing pihak sebenarnya sudah kehabisan amunisi dalam tanda kutip nih dari segi ekonomi, dari segi tenaga ataupun dari segi militer. Seperti apa, Prof, kalau melihatnya? Arahnya lebih kemana? Ya, yang pasti adalah exit strategy ini yang sangat dibutuhkan oleh Trump. Dia ingin adanya soft landing ya. Dia ingin adanya penyelamatan muka terhadap dirinya. Memang Trump 1 minggu 2 minggu kemarin itu selalu mengatakan kita sudah menang, kita sudah menghancurkan angkatan perang Iran, kita sudah membuat senjata nuklir Iran itu tidak ada lagi dan lain sebagainya. Jadi itu sudah disampaikan, tapi pada saat Trump mengatakan seperti itu, justru rudal-rudal dari Iran terus menyerang baik itu Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk, termasuk juga kapalnya. Dan kita tahu kapal induk Gerald Ford itu harus sudah ditarik, ya yang sekarang ada masih Abraham Lincoln, dan kita tidak tahu jumlah apa namanya mungkin sudah menipis ya jumlah persenjataan di Abraham Lincoln. Nah, Trump mengatakan seperti itu untuk konsumsi mana, siapa? Untuk konsumsi dalam negeri, bukan untuk konsumsi Iran ataupun dunia internasional. Kalau Iran ataupun dunia internasional, mereka tahu bahwa sebenarnya Amerika Serikat gagal karena apa? Karena tujuan-tujuan yang selama ini dipatok oleh Amerika Serikat tidak tercapai.
tujuan bahwa rakyat Iran akan memberontak terhadap pemerintahannya tidak terjadi. Tujuan senjata nuklir tidak dimiliki. Sekarang Iran mengatakan bahwa, oh kalau sekarang agak beda nih. Kalau kemarin kita memang sepakat senjata nuklir tidak dimiliki, tapi sekarang saya berubah pikiran. Ketiga, tidak terjadinya pemerintahan rezim. Walaupun dari sisi Trump mengatakan Ali Khamenei sudah diganti sama Mujtaba, itu sudah pergantian rezim katanya. Tapi kan Mujtaba lebih kuat lagi daripada Ali Khamenei. Kemudian pembukaan Selat Hormuz itu ternyata Trump tidak bisa melakukan pembukaan Selat Hormuz. Kalau misalnya kita lihat dari kriteria-kriteria apa yang dicanangkan sebagai tujuan dari perang ini, itu kan tidak tercapai. Kalau di dunia militer itu, kalau komandan bilang turunkan bendera musuh, ya itu yang harus dilakukan. Tapi kalau bendera musuh tidak turun, berarti dia tidak berhasil. Artinya dia gagal dalam misinya. Nah, sementara kalau dari sisi Iran kan, yang penting adalah apapun serangan, baik dari Amerika Serikat maupun dari Israel, itu bisa ditangkis dan kemudian mereka bisa menyerang balik. Jadi sekarang Mujtaba sudah mengatakan bahwa kita memenangkan perang ini karena Mujtaba tidak ditaklukkan oleh Amerika Serikat, oleh Trump. Dia masih bisa menutup Selat Hormuz, katakanlah. Kemudian juga tidak ada pergantian, bahkan juga serangan yang dijanjikan oleh Amerika Serikat, baik itu pembangkit listrik maupun peradaban di Iran, itu tidak terjadi seperti itu. Oke, Prof, kita kembali lagi mungkin ke perundingan gitu ya. Anda bilang tadi awalnya ini pesimis gitu ya dengan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi kalau kita melihat arahnya bakal kemana nih, Prof? Apakah kita bisa ke gencatan senjata ini kemudian diperpanjang gitu ya, yang sempat terganggu oleh Israel? Apakah mungkin di bawah itu kesepakatannya hanya poin-poin kecil saja, bukan termasuk gencatan senjata? Melihat stance dari masing-masing negara, Amerika Serikat maupun Israel juga masih tetap kukuh dengan masing-masing, terutama soal Selat Hormuz juga. Ya, yang paling ideal adalah 3 hal: gencatan senjata tidak terjadi. Kedua, adanya kesepakatan bahwa tidak ada lagi Iran membangun senjata nuklir, tapi Iran akan mengatakan senjata nuklir boleh tidak dibangun, namun dia harus diperbolehkan untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan-tujuan damai, untuk pembangkit listrik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini terkait dengan Selat Hormuz, ya, bahwa Selat Hormuz harus dibuka kembali. Nah, 3 hal ini yang akan menjadi perundingan bagi kedua belah pihak. Namun demikian, kalau saya katakan tadi pesimis, ini pesimis karena ada kaitan dengan Israel. Ya, jadi kalau Israel terus mengganggu proses ini, utamanya dengan menyerang Lebanon, gitu ya, maka bisa saja bahwa 3 hal yang hendak dirundingkan ini bisa tidak terjadi, karena yang membuat katakanlah mungkin dari pihak Amerika Serikat yang berada di belakang Israel mengatakan bahwa saya tidak mau meneruskan perundingan ini. Tapi di sisi Iran juga mengatakan kalau Israel tidak menghentikan serangan ke Lebanon, maka saya tidak akan meneruskan. Sekarang ini sudah ada ancaman bahwa dari pihak Iran tidak akan meneruskan perundingan yang sedianya hari ini kalau Israel terus melakukan serangan ke Lebanon. Jadi ini leverage. Berarti kuncinya harusnya perundingan antara Israel dan Lebanon harusnya lebih dulu dong ya, Prof, ya, untuk bisa membuat perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini menjadi lebih sederhana gitu. Ya, sebenarnya idealnya kayak begitu. Tapi harus diingat, kalau Israel masuk ke Lebanon itu sebenarnya kan begini, Hezbollah kan menyerang Israel. Atas serangan dari Hezbollah yang katakanlah berpihak pada Iran, Israel melakukan serangan balik. Tapi serangan balik ini tidak proporsional. Serangan balik ini justru dimanfaatkan oleh Israel untuk memperluas wilayah Israel sampai yang diklaim sebagai Israel Raya itu di Lebanon Selatan, yang banyak di situ Hezbollah. Nah, sekarang ini tidak hanya Lebanon Selatan yang diserang oleh Israel, tetapi juga ibu kota Beirut. Maka pada sidang Dewan Keamanan PBB pada waktu 3 prajurit kita yang gugur, itu kan utusan kita Pak Umar Hadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa selain mengutuk serangan dari Israel, juga mengutuk, mengecam tindakan Israel mengambil wilayah Lebanon, mengecam. Nah, itu yang kita harus baca, bahwa yang namanya Israel itu kadangkala
dia memang mendapatkan berkah, katakanlah begitu ya. Ada serangan apakah itu dari Hamas ataupun dari Hezbollah, karena dengan alasan dia diserang, dia akan menyerang balik tapi tidak proporsional. Misalnya di Hamas itu kan dia menewaskan sampai 72.000 orang, ya, lalu kemudian ingin sekaligus mengambil wilayah Hamas itu sebagai bagian dari dia. Ini yang terjadi juga di Lebanon. Nah, ini yang masyarakat internasional harusnya kutuk. Ya, tapi ya kembali lagi kalau di PBB Dewan Keamanan tidak bisa melakukan itu. Saya berharap pemerintah kita pertama mengutuk tindakan dari Lebanon, kalau saya tidak salah memang sudah kita lakukan, dan kita harus menggalang negara-negara untuk banyak mengutuk, bukan Lebanon maksud saya, Israel, ya, mengutuk Israel atas serangan ke Lebanon. Yang kedua, tadi kan Iran mengatakan kita punya itikat baik tapi kita nggak punya trust. Nah, trust itu harus kita berikan dengan cara kita membangun aliansi penjamin bahwa Amerika Serikat ataupun Israel tidak akan melakukan serangan selama ada perundingan ataupun setelah ada kesepakatan, untuk kesepakatan itu dijalankan dengan baik, seperti Baik, itu. ada beberapa poin ini Prof ya. Kita soal serangan ke Lebanon, kemudian soal pengayaan uranium, tapi yang tidak kalah penting ini Selat Hormuz. Kita terakhir ini Prof. Selat Hormuz, AS minta tanpa syarat dibuka, tapi Iran tentu saja tetap ingin memiliki kendali penuh terhadap Selat Hormuz dan berencana untuk memberikan tarif bagi siapapun yang lewat. Kalau Anda melihatnya, titik tengahnya untuk Selat Hormuz ini bakal kemana, Prof? Ya, saya melihat bahwa Selat Hormuz ini titik tengahnya adalah akan ditunjuk mungkin otorita yang dipegang oleh masyarakat internasional, walaupun Selat Hormuz ini sebagiannya adalah wilayah teritorial dari Iran, yang untuk memastikan bahwa Iran tidak sepenuhnya mempunyai kendali, sementara dunia internasional juga ingin melihat bahwa otorita ini menjalankan perannya, walaupun misalnya suatu hari nanti ke depan ada perang yang kemudian Iran tidak bisa mengendalikannya secara penuh. Mungkin itu yang akan menjadi kesepakatan antar negara, tetapi sekali lagi bukannya tidak mungkin. Iran mengatakan tidak mau karena dia tahu kunci strategis dari Selat Hormuz yang bisa membuat dia memenangkan perang apabila mendapat serangan. Oke, kemungkinannya akan ada otorita, tapi Iran sepertinya tidak akan mau melepas ya, karena ini menjadi daya tawar yang sangat besar buat dia. Dan kita harap, walaupun kita pesimis gitu ya Prof, ya, kita harap semoga bisa membuat kesepakatan Betul sekali. Baik hari ini gitu ya. Kita berharap juga seluruh pihak sportif gitu ya, bisa saling mengikuti ataupun menyepakati mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat gitu, dan semoga Pakistan juga bisa menjadi penengah yang baik nanti. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Internasional.